Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan dalam ibadah minggu kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu siang hari ini di minggu yang kudus, bersyukur kepadamu Bapa. Ada waktu bagi kami untuk membaca merenungkan firman. Engkau urapi, berkati kami semua yang terbatas ini, dan Engkau taruh perkataanmu dalam mulut lidah hambamu, sehingga sungguh kami semua dibangun oleh firman. Berfirmanlah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut pemberitaan firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil di dalam Injil Yohanes 17 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Saya bacakan untuk kita semua. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jemaat Tuhan yang terkasih, ibadah minggu hari ini saya mengangkat sebuah tema, menikmati pemeliharaan Tuhan. Injil Yohanes pasal 17 ini berisi doa terpanjang dan permohonan terpanjang untuk murid-murid Tuhan Yesus yang dia mohonkan kepada Bapa dalam keberadaannya sebagai anak manusia dan sebagai imam yang maha tinggi. Doa ini dia ucapkan di hadapan para murid sesudah ia melaksanakan perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus. Sebelum dia tertangkap dan sebelum dia masuk ke dalam jalan kesengsaraannya. Saudaraku, doa Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 17 ini berbeda dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid. Dalam doa ini ada permohonan-permohonan yang Tuhan Yesus naikkan, sampaikan kepada Bapa, dan tidak ada seorang pun yang dapat menaikkan doa ini terkecuali Tuhan Yesus sendiri. Dari isi permohonan doa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Bapa sebelum dia kembali kepada Bapa, salah satu permohonannya ialah, peliharalah mereka di dalam namamu, ayat yang ke-11. Dan pada ayat yang ke-12, Yesus tegaskan bahwa aku telah memelihara mereka dalam namamu. Satu permohonan yang Tuhan Yesus naikkan sebagai anak manusia dan sebagai imam yang maha tinggi di hadapan Bapa, peliharalah mereka di dalam namamu. Tema kita hari ini menikmati pemeliharaan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus hadir sebagai manusia dan guru bagi para murid dan orang percaya di zaman itu, Tuhan Yesus telah memelihara mereka. Dan ketika dia akan kembali kepada Bapa, Tuhan Yesus meminta kepada Bapa untuk memelihara mereka dan semua orang-orang percaya. 11b tadi Bapak Ibu. Jadi saya katakan bahwa sebenarnya kita orang-orang percaya tinggal menikmati pemeliharaan Bapa atas hidup kita. Sekali lagi, kita tinggal menikmati pemeliharaan Bapa atas hidup kita. Itu yang menjadi doa dari Tuhan Yesus. Sebuah doa yang luar biasa. Menikmati pemeliharaan Bapa. Maka pertanyaannya Bapak Ibu buat kita,
Bagaimana cara kita menikmati pemeliharaan Bapa atas hidup kita? Maka saya mengambil beberapa poin yang akan kita lihat. Roma 11 ayatnya yang ke-36, Rasul Paulus menuliskan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, kalimat pertama dalam Roma 11 ayat 30 itu berbunyi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Maka bagaimana cara kita menikmati pemeliharaan Bapa atas hidup kita ialah poin yang pertama, senangkan hati Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya segala yang ada pada kita. Atau sukakan hati Tuhan dengan mengembalikan kepadanya semua yang kita miliki. Kalimat pertama dalam Roma 11 ayat 30 tadi yang berbunyi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Saudaraku, tubuh jiwa roh kita adalah milik Tuhan. Nafas hidup kita adalah pemberian Tuhan. Suami, istri, anak-anak kita, orang-orang yang Tuhan izinkan kita cintai, kita kasihi adalah milik Tuhan. Kekayaan, harta, uang, jabatan, kekuasaan yang ada pada kita adalah milik Tuhan yang Tuhan karuniakan untuk kita. Karunia-karunia, talenta-talenta yang ada pada kita adalah pemberian Tuhan. Maka untuk menikmati pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, kembalikan kepadanya. Kembalikan kepadanya semua yang kita miliki. Senangkan hati Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya semua yang ada pada kita. Ketika Tuhan meminta Ishak dipersembahkan oleh Abraham. Abraham tidak melakukan penolakan atas permintaan Tuhan. Abraham tidak melakukan pemberontakan. Tetapi apa yang Abraham lakukan? Dia secara rela hati, secara tulus hati, dan bahkan dengan tangannya sendiri, dia mempersembahkan Ishak kepada Tuhan untuk menjawab permintaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan melihat bahwa Abraham mampu menyenangkan dan menyukakan hatinya. Dengan kesediaan dan kerelaannya, Abraham mampu menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan menggantikan Ishak yang harus dikorbankan dengan seekor anak domba. Saudaraku yang terkasih, bagaimana cara kita menikmati pemeliharaan Tuhan? Berikan, persembahkan kembali kepada Tuhan semua yang ada pada kita. Maka saya percaya, ketika kita kembalikan semuanya kepada Tuhan, maka kita akan belajar menikmati pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, di dalam 2 Tesalonika pasal 5 ayat 18, Rasul Paulus menuliskan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus memberikan nasihat dalam 2 Tesalonika 5:18 ini untuk kita belajar mensyukuri atas segala keadaan yang kita alami. Kesusahan, penderitaan, sakit penyakit, duka cita, menurunnya keuntungan dari usaha kita, keuangan kita merosot, kebebasan kita dibatasi. Bahkan mungkin ada di antara kita yang kehilangan pekerjaan dan lain-lain. Bila Tuhan mengizinkan pergumulan-pergumulan di atas terjadi, pergumulan-pergumulan itu terjadi, kita harus belajar mengucap syukur, Bapak Ibu. Ketika kita mampu bersyukur atas segala keadaan yang Tuhan izinkan kita alami, sesungguhnya kita sedang belajar menerima apa yang kita alami, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita mampu belajar bersyukur atas segala keadaan buruk yang Tuhan izinkan kita alami, sesungguhnya kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Seperti kata Paulus, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Ketika kita mampu belajar bersyukur atas segala keadaan yang Tuhan izinkan kita alami, sesungguhnya kita sedang belajar menikmati pemeliharaan Bapa atas hidup kita. Poin yang kedua, jemaat Tuhan yang terkasih, bagaimana cara kita menikmati pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Bersyukurlah atas apa yang Tuhan izinkan kita alami. Bersyukurlah atas apa yang Tuhan izinkan kita alami. Yang ketiga, bagaimana cara kita menikmati pemeliharaan Bapa dalam hidup kita? Matius pasalnya yang ke-6, Tuhan Yesus berbicara tentang kekhawatiran. Yesus menyampaikan, janganlah khawatir akan hidupmu. Sebagai poin yang ketiga, Matius pasal 8 ayat 25, 31 dan 34. Bagaimana cara kita menikmati pemeliharaan Bapa atas hidup kita? Jangan khawatir dan takut dengan kenyataan hidup yang kita alami saat ini. Atau dengan kata lain, singkirkan segala kekhawatiran dan ketakutan atas kenyataan hidup yang sedang kita alami. Saudaraku, saat ini banyak orang hidupnya terintimidasi, sedang terintimidasi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Apalagi sejak munculnya wabah virus COVID-19 yang sekarang ini menjadi pandemi di muka bumi ini. COVID-19 saat ini menjadi monster yang menakutkan dan mengkhawatirkan bagi sebagian orang. Kita harus ingat Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bahwa kematian Bapak Ibu dan saya tidak ditentukan oleh COVID-19, tetapi kematian Bapak Ibu dan saya itu ditentukan oleh Tuhan. Saudara yang kekasih, akhirnya mau atau tidak mau, Anda dan saya, kita harus bersahabat dengan virus ini. Apapun alasan yang membuat kita khawatir dan takut dengan kehidupan kita, kita harus singkirkan itu dari hati dan pikiran kita. Saudaraku, kita harus ingat kekhawatiran dan ketakutan yang menguasai hati dan hidup kita, itu tidak akan pernah memperpanjang umur kita, tidak akan pernah menambah usia kita. Tetapi sebaliknya, kekhawatiran dan ketakutan yang mengintimidasi kita justru akan melemahkan tubuh jasmani kita, imunitas kita. Kekhawatiran dan ketakutan yang mengintimidasi kita justru akan melemahkan iman kita dan bahkan akan sampai kepada membunuh iman kita. Karena itu jemaat Tuhan yang terkasih, singkirkan segala kekhawatiran dan ketakutan dalam hidup kita supaya kita dapat menikmati pemeliharaan Bapa atas hidup kita. Sebagai kesimpulan dalam renungan kita hari ini, mari mengabdi kepada Tuhan Yesus dengan hidup dan mati kita. Yang kedua, mari layani Tuhan Yesus dengan segala yang kita punya dan kita miliki. Yang ketiga, mari senangkan dan sukakan hati Tuhan Yesus dengan seluruh keberadaan hidup kita. Mari menikmati pemeliharaan Bapa di dalam hidup kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh memberkati kami hari ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh menguatkan kami hari ini ya Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami, mengajarkan kami untuk belajar menikmati pemeliharaan Bapa dalam kehidupan kami. Sekalipun kehidupan kami kenyataannya ya Tuhan, dari hari ke hari sepertinya terasa semakin berat dan semakin buruk. Namun kami bersyukur, sekalipun dalam kesusahan, dalam hal-hal yang buruk, kami masih dapat menemukan kebaikan-Mu di sana Tuhan. Karena itu biarkan kami menikmati pemeliharaan Bapa atas hidup kami. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.